Kami dari pemerintahan desa tidak ada sangkut pautnya ke peron, ke perusahaan atau pabrik, nggak ada jalan kami ke situ. Kenapa? Itu KUD. Kalaupun itu KUD mendapatkan umpama 10.000 ton dari sana, kami nggak tahu itu yang dilapor KUD per bulannya, seperti ini yang kami terima. Setiap hari Senin Kepala Desa Air Hitam bersama perangkat desa mengadakan rapat secara rutin, dengan tujuan menyampaikan informasi dan keluhan-keluhan masyarakat di seluruh wilayah Desa Air Hitam. Menurut Kepala Desa Air Hitam, setiap informasi yang berkembang di desa selalu dibahas dalam rapat rutin kami yaitu hari Senin. Hari ini Senin tanggal 14 Februari tahun 2022, kami membahas tentang masalah laporan pertanggungjawaban pendapatan asli desa dari penjualan buah sawit masyarakat Rp10 melalui DOKUD Air Hitam Jaya yang masuk ke PAD melalui koperasi. Di mana informasi yang berkembang saat ini di media, PAD desa ada indikasi penggelapan. Berdasarkan hasil wawancara tim media di hadapan puluhan warga, begini tanggapan Kepala Desa Air Hitam. Begini loh, sebetulnya itu bukan PAD. Itu sebetulnya bukan namanya itu sumbangan dari masyarakat kelompok tani ataupun masyarakat yang mempunyai kebun sawit di Desa Air Hitam untuk membantu pemerintah desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Dalam tanda kutip, pembangunan ini tidak bisa dimasukkan dari dana ADD, DD maupun dana pemerintah lainnya. Nah itu. Jadi seperti musola, masjid, sosial yang menyangkut sosial kan nggak boleh dana ADD. Jadi makanya itu ada bantuan bantuan masyarakat ini kepada pemerintahan desa. Dan setiap tahunnya itu ada laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat melalui rapat umum. Nah, kita itu pertanggungjawaban ke BPD. Kita serahkan ke BPD itu 1 tahun, per 3 bulannya pun ada. Seperti contohnya ini contohnya ya, ini bulan Januari ini kan per 3 bulan Pak. 3 bulan ya. Ini Januari sampai Maret. Ini laporan SPJ-nya ada. Yang diterima dari baik dari KUD, baik pun dari yang di luar KUD Pak ya. Iya. Ini macam dari KUD. Kami dari pemerintahan desa tidak ada sangkut pautnya ke peron, ke perusahaan atau pabrik, nggak ada jalan kami ke situ. Kenapa? Itu KUD. Kalaupun itu KUD mendapatkan umpama 10.000 ton dari sana, kami nggak tahu itu yang dilapor KUD per bulannya, seperti ini yang kami terima. Berarti laporan dari KUD itu yang Bapak terima ya, dari pihak desa ya? Dan ini yang saya sampaikan kepada masyarakat. Kalau yang dari luar sendiri, luar dari KUD? Ada juga ya? Semacam dari asosiasi amanah, dari agen ada namanya Dona, ini dia. Itu setiap bulan dia 4 juta dia kalau kasih. boleh tahu yang dari asosiasi amanah itu berapa per bulan itu? Kalau boleh tahu. Apa benar hampir rata-ratanya 15 sampai 17 juta? Oh, itu tidak ada. Benar ya? Yang benarnya seperti apa? Yang benarnya itu memang ada dia 15 juta, ada yang 6 juta, ada kwitansi. Ini bulan 1 Januari, dia ada 15 juta ini. 15 ya? Yang ditandatangani bendahara terima. Januari. Dan bulan berapa berganti-ganti dia nggak ada. Bahkan ada yang 6 juta. Tapi plus bonusnya di bawah 10 juta, 9 juta sekian per bulannya. Berarti ada yang di atas 10 juta, ada yang di bawah 10 juta. Jadi kalau dihitung rata-ratanya kurang lebihnya hampir 10 juta itu. Ya, kurang lebih hampir 10 juta. Berarti bukan 15 sampai 17 ya Pak ya? Wah, tidak ada. Kalau itu ada umpama ada penjelasan dari amanah gitu, nanti sisanya kita ambil lagi. Kalau nggak dibayarin sama kita kan gitu. Iya, betul. Iya. Nah, jadi gini Pak, mengenai sewa alat berat milik perusahaan itu seperti apa itu Pak? Apa betul? Apa alat berat itu milik perusahaan? Wah, itu bohong besar. Jadi yang kebenarannya seperti apa? Kebenarannya begini. Kalau alat berat eskavator itu kita rental, kita sewa dari namanya yang pemiliknya Ramli Lubis. Untuk membersihkan, mengapa korek parit dan mengapakan jalan kemarin, itu kita rental sama dia. Bukan rental namanya Pak, dia kan 1 jamnya mau sampai 700.000.
Jadi memakan biaya sampai 26 juta. 26 juta. Dan tidak pernah perusahaan mempunyai alat berat eskavator. Iya, iya. Memang ada dari perusahaan alat itu untuk umpama untuk menggeleder jalan, bomak sama itu yang biasa kami pinjam dari perusahaan. Yang kami kira itu tidak kena bayaran, tidak dikutip bayaran. Dan perusahaan kan hanya membantu dan permohonan dari desa. Cuma yang saya keluarkan dana untuk itu untuk makan, intensif mereka operator. Makan minum aja. Itu Nah, kalau perusahaan punya. Tapi kalau dia rental ya punya pribadi masyarakat ya macam kemarin kita 26 juta kenanya. berarti intinya yang kemarin itu yang dikeluarkan dari dana PAD itu memang alat bukan dari perusahaan ya Pak ya? Bukan, ya? banyak saksinya masyarakat bisa tanya sendiri. Oke, oke. Nah, Bagus, Pak. Masalah kalau boleh tahu masalah makan bakso itu seperti apa itu Pak ceritanya? oh yang dalam pemberitaan itu. Nah, ya. Ah ini. Itu memang ada 707 sekian saya lihat kwitansinya itu bon fakturnya. Kan begitu Pak ya. Itu ceritanya waktu itu masyarakat kita kan mau vaksin disuruh ke UKUI. Oh ya, oke. Berhubung masyarakat ini kalau mau vaksin tidak bisa, ada yang pergi ada yang tidak, maka saya bermohon ke Kapus untuk untuk tenaga kesehatan datang ke Eritam ini untuk vaksin di aula ini. Oh, diundang lah mereka. Diundang. Ya, desa ya. Tentu makan minumnya kan kita yang Iya, bayar. pas Berhubung itu. nasi nggak ada di desa kita ini warung, makan bakso orang itu dibayar oleh bidan desa. Iya. Tentu bonnya dikasihkan ke bendahara. Oke, Pak, sip, sip. Kan gitu, Iya, nggak iya. mungkin uang kantong bendahara dibayarkan, Iya. tentu uang PAD kita masukkan ke sana. Itu kan untuk kebutuhan masyarakat. Berhubung bukan, desa yang mengundang ya Pak ya? iya, bukan RT-nya, kepala desanya makan bakso, saya pun sampai sekarang nggak mau makan bakso. Oh, intinya makan bakso itu yang habis sekitar 700-an itu untuk bidan yang Tim, apa, tim, tim iya. bidan itu ya? Iya. Oh, bukan Tim bukan kesehatan perangkat, itu. bukan perangkat desa ya? Bukan. Kenapa? Nggak ada nasi. Kalau ada bakso, nasi nggak mungkin bakso dimakan orang itu. Itu konfirmasi itu kan ke kepala desa Eritam kan Iya. itu mengenai alat berat baik pun PAD kan gitu baik yang lain-lain. Ini kita mau tahu kebenarannya. Bapak selaku masyarakat desa Eritam kan sedikit Iya. banyak pasti mengerti apa benar Iya. PAD Eritam itu yang masuk ke PAD dari hasil buah panen sawit masyarakat itu 25 perak per kilonya. Oh itu tidak. Yang benar Tidak berapa? benar. Kalau Yang benar benar berapa? itu 10. Perak. Jadi 10. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh kepala desa itu benar. Tidak ada rekayasa di situ. Mengenai sewa alat berat itu Pak, apa benar itu bukan dari perusahaan? Sewa alat berat yang kemarin, Ya untuk ngapakan Bersihkan parit bersihkan itu? parit ya. oh bukan, itu disewa Itu itu. memang disewa ya. Disewa. Kalau boleh tahu anggarannya berapa itu Pak habis sewa? Sekitar 26 juta itu. Anggaran dari dana ADD Bukan. atau dari PAD? Dari PAD. PAD ya. Iya. Oke, Pak. Kalau mengenai apa? Kemarin itu memang ada vaksin, Pak. Dulu. Ada. Ada vaksin ya. Ada Ada. orang pihak desa mengundang bagian kesehatan untuk vaksinasi, apa benar? Benar. Nah, Itu di situ- diundang tuh karena kan dari sini ke UKUI kan agak jauh Iya. untuk vaksin. Jadi masyarakat agak kesulitan kalau ke UKUI. Jadi Jadi desa desa inisiatif fasilitasi mengundang. seperti Ya. undang tim Tapi- kesehatan ke desa ini. Masih nggak ada. Yang nasi nggak ada. Oh, jadi ada bakso, Ah. dengan bakso Iya. yang sampai 700.000 itu Pak ya. Iya, di sekitar itulah. Berarti memang benar itu yang makan bakso sehabis 700.000 itu dari PAD itu untuk bagian apa kesehatan Iya. untuk vaksin itu ya Pak ya? Ya. Iya benar Pak ya. Mm. Bapak memang mengetahuinya Pak ya. Mengetahui. Selaku kadus ya. Iya. Selaku kadus mengetahui lah seperti apa kinerja aparatur desa ini ya Pak ya. Oh sangat mengetahui Sangat Pak, mengerti, karena ya. itu laporan tertulis Pak, nggak direkayasa ya. Jadi kalau boleh tahu manfaat dari PAD ini Pak untuk di desa Eritam ini untuk masyarakat itu apa Pak? Yang nampak yang Bapak rasakan sama masyarakat Bapak lah selaku kadus. Yang jelas ada berdampak langsung. Yang pertama Pak, membantu orang sakit. Ambulan kita gratis Pak untuk masyarakat mengantar orang sakit. Semenjak adanya PAD ini Iya. ya. Nah, kemudian honor guru Pak, kita punya kelas jauh, kebetulan di dusun saya kelas jauh itu 2 Pak. Gitu ya. Ada 7 tenaga pengajar. Ya. 500.000 loh 1 bulan Pak, ini dikeluarkan. Selain ATK, Gitu ya. nah, 500.000 itu 1 orang Satu kali orang. 7. Kali 7. Nah,
ATK-nya per satu sekolah itu 1 bulan 500.000 Pak, yang dari PAD itu sendiri. Artinya kan hampir 8 juta Pak, itu aja. Itu manfaat yang paling yang kami rasakan Pak. Itu yang nampak ya. Yang nampak. Jadi kalau boleh tahu teman-teman yang lain apa itu Pak? Nah, yang lain yang jelas kami seperti yang diterangkan dalam keterangan pengeluaran itu yang 4,5% itu kami kan dapat insentif setiap bulan Pak Mbak. Katanya bekerja, gaji dari pemerintah itu berapa sih Pak? Kami bekerja. Yang jelas yang lain itu banyak. Semenjak Banyak adanya manfaat sebenarnya ada PAD ini. pendapatan PAD ini termasuk terbantu juga lah macam RT, RW, Oh, sangat. Andus, sangat terbantu. Ya kalau menurut kami Pak, selama kepemimpinan kepala desa sekarang kami merasa senang, bahagia, tentram. Karena dari segala bidang pun dia demi kepentingan masyarakat tidak mempersulit, ya. Bagi pribadi saya, itu aja. Lagi pula dia tidak pernah merasa saya sebagai masyarakat apalagi ditekan atau harus ada begini-begini, nggak ada. Bahkan beliau belah yang sering membantu kalau ada masalah kecil maupun besar, itu aja. Masalah pendidikan tadi Pak? Nah, masalah pendidikan itu ya setelah beliau dia berdiri jadi kepala desa, dulu nggak ada SMK, sekarang ada SMK kan. Jadi alhamdulillah lah anak kami pun bisa selesai sekolah. Kan. Jadi tidak ada pungutan sama sekali Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Kalau untuk masalah rumah apa Pak, warga masyarakat yang masuk rumah sakit memakai ambulan, kira-kira seperti apa Pak itu? Kalau karena kami Pak ya terus terang aja, sering juga kami tidak ada sedikit pun dipungut biaya, apalagi ambulan. Bahkan kalau kami seumpamanya tak punya uang, yang penting kami terus terang sama kepala desa itu dibantu Pak untuk entah untuk biaya makan di sana. Kan gitu. Kalau masalah ambulan itu gratis lah, nggak ada. Untuk gaji supir atau apa tidak ada dipungut Pak? Nggak ada. Oh, jadi ini seluruh warga atau bagaimana Pak? Seluruh warga. Tanpa kecuali Pak ya? Tanpa kecuali, seluruh warga, bahkan desa lain pun kalau minta bantuan sama kepala desa ini pasti dibantu Pak.